Informasi berikutnya, saudara, seorang warga Kendal yang dituding mencuri tewas usai dianiaya anggota polisi dan anggota TNI. Polda Jateng pun menetapkan seorang anggota polisi sebagai tersangka. Sementara 2 anggota TNI yang terlibat diserahkan ke Pomdam 4 Diponegoro. Sampai saat ini, Propam Polda Jawa Tengah sudah memeriksa 7 saksi, diantaranya Kapolsek Boja, Kanit Reskrim dan anggota Reskrim, serta petugas tahanan Polsek Boja. Selain polisi, 18 warga juga turut diperiksa sebagai saksi. Penganiayaan dilakukan terhadap warga Kabupaten Kendal yang dituding mencuri barang elektronik pada akhir Mei 2023 lalu. Oleh seorang anggota polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, korban ditangkap di rumahnya dan dibawa ke TKP pencurian di perumahan Rafada Meteseh, Kendal. Disinilah korban sempat mendapat penganiayaan oleh oknum anggota TNI. Sempat dilarikan ke puskesmas, nyawa korban akhirnya tak tertolong akibat pukulan benda tumpul. Aku dari kepolisian itu diproses melalui Propam juga, walaupun ada proses pidananya dengan pasal 351 dan 170. Juga ada 2 yang diduga oknum TNI itu diserahkan ke POM di wilayah sana. Saudara, tak terima atas kematian korban di Mapolsek Boja, Kabupaten Kendal, pihak keluarga meminta pelaku dihukum setimpal. Keluarga korban sangat menyayangkan penganiayaan dilakukan terhadap korban yang tak terbukti mencuri. Jemi Antoklosa kini telah dimakamkan. Pria 39 tahun warga Trisobo, Kabupaten Kendal, tewas usai dianiaya oleh oknum polisi dan TNI. 30 Mei 2023, korban tiba-tiba dijemput oleh anggota polisi yang kini sudah menjadi tersangka. Tanpa tahu sebabnya, korban diborgol karena diduga telah mencuri. Menurut keluarga korban, dalam pemeriksaan sempat terjadi penganiayaan. Tak hanya oknum polisi, ada 2 oknum TNI yang melakukan penganiayaan agar korban mengakui mencuri atas laporan warga yang kehilangan barang elektronik. Menjadi korban penuduhan yang pertama, dituduh mencuri tanpa bukti, terus diambil di rumah ini secara paksa tanpa sepengetahuan keluarga maupun lingkungan. Langsung diborgol dari rumah, langsung dibawa ke perumahan Rafada tanpa ada kabar sedikit pun ke keluarga ataupun ke pihak lingkungan desa, nggak ada kabar sedikit pun. Di situ terjadi proses penganiayaan, disuruh mengaku, diinterogasi dengan nada ancaman, dengan nada keras, kami ada videonya semua. Saat dilakukan penyelidikan di Mapolsek, korban sempat mengalami kesakitan dan dibawa ke puskesmas. Setelah dinyatakan kondisinya sehat, korban kembali ditahan di rutan Mapolsek Boja. Namun, pada sore harinya, korban tiba-tiba tak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Sore saya buka WhatsApp di grup RT itu, saya melihat kok, oh ini Sianto kok katanya ketangkap. Dalam hati saya kan ketangkap gimana, mau ngantuk aja, dijemput kok ketangkap kan gitu. Dan malamnya saya buka WhatsApp lagi karena di situ saya meriang, saya banyak tidurnya situ. Saya setelah maghrib saya tidur lagi, baru jam 10 buka WhatsApp lagi, melihat kondisi Anto sudah meninggal. Proses hukum terhadap para pelaku kini diharapkan oleh keluarga korban. Paman korban mendesak polisi bisa mengusut tuntas penyebab kematian korban. Heri Widodo, Kompas TV Kendal, Jawa Tengah.